Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Kali ini kita akan pelajari salah satu dari produk pasar modal, yaitu obligasi. Apa itu yang dimaksud dengan obligasi? Hal ini akan dijelaskan oleh asisten Bapak berikut ini. Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Berinvestasi pada obligasi berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Umumnya obligasi diterbitkan oleh perusahaan dan negara dengan tingkat kupon yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Selama obligasi belum jatuh tempo, kupon akan terus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, apakah bulanan, 3 bulan, atau 6 bulan. Selanjutnya kita akan mendengarkan tentang keuntungan dan risiko investasi obligasi. Bagaimanakah penjabarannya? Silahkan dengarkan baik-baik penjabaran yang akan disampaikan oleh asisten Bapak berikut ini. Keuntungan investasi obligasi. 1. Kupon merupakan tingkat bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi hingga obligasi tersebut jatuh tempo. 2. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga. Harga beli lebih rendah daripada harga jual. Resiko investasi obligasi. 1. Capital loss merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga. Harga beli lebih tinggi daripada harga jual. 2. Resiko likuiditas merupakan resiko yang dihadapi ketika suatu obligasi sulit diperjualbelikan. 3. Resiko kebangkrutan merupakan resiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan penerbit obligasi dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan produk pasar modal yang ketiga, yaitu reksadana. Secara pengertian, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan pasar uang oleh manajer investasi. Sedangkan pengertian dari manajer investasi itu sendiri adalah pihak yang mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi. Mengapa reksadana diperlukan? Karena untuk berinvestasi secara langsung pada saham dan obligasi, selain diperlukan modal yang tidak sedikit, diperlukan keahlian dan komitmen waktu. Untuk itu, bagi investor yang mau melakukan investasi namun terkendala pada modal, keahlian, dan waktu,
terdapat satu instrumen investasi yang disebut reksadana. Alur dari reksadana itu sendiri, yang pertama adalah dana dari investor atau masyarakat akan diserahkan kepada badan reksadana tersebut. Lalu, untuk setiap dana yang diinvestasikan oleh investor, investor akan mendapatkan bukti kepemilikan yang disebut unit penyertaan. Berikutnya, pihak reksadana akan menyalurkan dana tersebut untuk dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi akan mengelola dana yang didapatkan dari investor kepada beberapa jenis reksadana, yaitu 1. Pasar uang. Reksadana jenis ini melakukan investasi 100% portofolionya pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana berbentuk pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolionya dalam bentuk efek bersifat utang, umumnya obligasi. Berikutnya adalah reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas, utang, dan pasar uang dengan ketentuan maksimum 79% pada masing-masing efek. Dan yang terakhir adalah reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolionya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, yakni saham. Sekarang mari kita membahas tentang manfaat keberadaan pasar modal. Manfaat yang pertama, menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memiliki alternatif baru dalam menjalankan sumber dana untuk kegiatan ekspansi selain dari pinjaman bank. 2. Penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Dengan adanya pasar modal, terbuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki perusahaan tersebut dengan jumlah dana yang relatif kecil. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh perusahaan juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas yang memiliki saham perusahaan tersebut. 3. Keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat. Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki masyarakat luas harus bersifat profesional dan terbuka. Perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan dana masyarakat dengan cara bersikap terbuka dan menunjukkan kinerja yang baik sehingga akan tercipta iklim berusaha yang sehat. 4. Memberikan wahana investasi bagi investor. Dengan adanya pasar modal, masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan uang tersebut dengan harapan dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menabung di bank. 5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang di bidang pasar modal.
Pasar modal mendorong industri tumbuh sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Di samping itu, pasar modal sendiri menyediakan beragam profesi yang menarik, seperti analis, pialang atau broker, akuntan publik, konsultan hukum, penjamin emisi, manajer investasi, dan profesi lainnya di pasar modal. Sekian penjelasan tentang pasar modal beserta produknya. Semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.